Hai pemirsa dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Wait and See Movie. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas film yang menceritakan tentang seorang wanita yang berasal dari sebuah eksperimen genetik yang gagal, di mana wanita tersebut berasal dari DNA alien. Kemudian setelah dewasa, ia mengincar setiap laki-laki agar mau bereproduksi dengannya. Bagaimana perjuangannya untuk bertahan hidup? Mari kita saksikan bersama-sama. I want a baby. What? Berlatar di laboratorium pemerintahan Dugway, Utah, Amerika Serikat, film dibuka dengan menampilkan seorang gadis hasil razia cabai-cabian knalpot Breng, di mana gadis yang diberi nama Sil tersebut sedang berada dalam kamar penelitian ilmuwan. Karena hasil penelitian menunjukkan kegagalan, ilmuwan yang dipimpin oleh si botak bernama Fitch tersebut memerintahkan anak buahnya untuk menyemburkan gas cyanida ke dalam ruangan Sil agar dia binasa. Sil yang merupakan objek sebuah eksperimen genetik dari DNA alien berhasil kabur dengan menjebol kaca dan langsung berlari melompati pagar keamanan. Sebuah unit keamanan langsung ditugaskan untuk menangkapnya, namun Sil berhasil menghilangkan jejak setelah menaiki kereta yang kebetulan melintas di sana. Kereta pun sampai di stasiun Gambir, di mana Sil yang kelaparan turun dan masuk ke Indomaret, namun tidak tahu bagaimana cara membeli makanan. $3.10? Right. Setelah memperhatikan suatu proses jual beli barang, Sil yang mengambil tas seseorang kembali naik kereta tujuan Sukabumi. Sil pun memasuki ruangan restoran dan mengambil uang kasir sebelum dia masuk ke gerbong miliknya. Petugas pengecek tiket kereta pun datang dan Sil langsung membayar pakai uang curiannya. And that way you only have to pay half price. Sil yang kelaparan langsung makan semua makanan tersedia, dan setelah selesai ngemil coklat, tiba-tiba tubuhnya merasakan sesuatu yang aneh dan ia langsung berubah menjadi alien. Petugas tiket yang mendengar kegaduhan di gerbongnya pun tampak memeriksa ruangannya dan tiba-tiba Sil yang berubah menjadi kepompong terlahir kembali menjadi ukuran yang lebih dewasa setelah kemudian membunuh petugas tersebut dan menyerap energinya. In November of 1970, Arecibo received a message back. Sementara Sil kabur, Fitch membentuk tim yang terdiri dari antropolog bernama Arden, ahli biologi molekuler yang bernama Dr. Laura, seorang pria indigo bernama Dan, dan polisi bayaran yang bernama Preston. Fitch menjelaskan kepada mereka bahwa Sil awalnya berasal dari DNA alien yang baik, namun dalam perkembangannya dia tumbuh menjadi anak 12 tahun dalam jangka waktu hanya 3 bulan saja dan berubah menjadi sangat mematikan. Untuk itu, tim ini dibentuk untuk melacak dan membunuhnya. Yesterday morning, the body of a transient was found. He was killed by our creation, by our Sil. Have you found any other bodies? Well, the non-scientist amongst us, you would hope. Sil yang sekarang berubah menjadi wanita dewasa, berpakaian petugas kereta api yang baru saja ia bunuh. Fitch dan timnya yang mendapatkan informasi tentang ditemukannya mayat di kereta api langsung mendatangi TKP. Crushed her larynx. She was afraid. She's scared. Credit card numbers on your computer.
There's no sign of Sil yang tampaknya tidak paham dengan fashion justru malah membeli baju pengantin yang ia pakai di jalanan kota, di mana tujuan Sil berikutnya yaitu sebuah hotel tempat penginapan Oyo. Couple of bozos just ran out. Sesampainya di dalam kamar, Sil yang tidak paham dengan acara TV terpaksa menonton acara Gairah Tengah Malam La TV. Setelah Sil selesai menonton acara Gairah Tengah Malam, dia yang kebetulan mengalami fase puncak reproduksi pergi ke suatu bar terdekat untuk mencari laki-laki untuk menghamilinya. Got a long line. Oh, hey, there you go. Thanks. You don't want this falling into the... Dia yang belum paham cara merayu laki-laki pun belajar dari wanita penyamun yang ia temui barusan. Ia mengikuti wanita tersebut ke toilet dan seketika membunuh wanita tersebut untuk menyerap ilmu jaran goyangnya. Whatever it takes, buddy. Fletch dan timnya pun berhasil melacak keberadaan Sil, namun Sil keburu pergi setelah akhirnya mendapatkan satu mangsa seorang laki-laki gondrong yang bernama Gondes. Where is this party? I don't know. Sesampainya di rumah Gondes, Sil hanya berpakaian kutang berwarna putih saja, mengintip Gondes yang sedang mandi dan memperhatikannya saja. Take off your clothes. Setelah selesai men-scan seluruh badan Gondes, Sil menjumpai ada yang tidak beres dengan kesehatan Gondes, membuatnya berubah pikiran dan membatalkannya. Go. Too late, babe. You're not leaving. I said you're not leaving. Gondes yang terlanjur konak tidak terima begitu saja Sil pergi, dan akhirnya Sil menuruti kemauan Gondes. Namun tak berselang lama, Sil membunuh Gondes lewat cipokan maut ala kadal Oscar. Pres yang sampai ke TKP pun hanya menemukan jasad Gondes. Sadar Sil berhasil kabur lagi, mereka mencari bukti-bukti yang mungkin ditinggalkan. You know what I mean? I asked. Trying to mate, reproduce. Okay. All right. Di saat yang bersamaan, Laura menemukan insulin. Itulah alasannya kenapa Sil tidak jadi menargetkan Gondes, karena menderita kencing manis yang tentunya tidak cocok untuk dijadikan pejantan. Keesokan paginya, Sil yang terbangun di mobil curiannya melanjutkan perjalanan saat tiba-tiba mobilnya mogok kehabisan bensin. Dia pun meninggalkan mobilnya begitu saja dan berjalan menyeberangi jalan saat tiba-tiba sebuah mobil menabraknya. Sontak hal ini membuat orang-orang mengerumuninya, salah satunya yaitu Paul, pria gondrong yang akhirnya menjadi target Sil berikutnya. I don't know her name. So who are you? Well, you know, she didn't have... Paul pun membawa Sil ke rumah sakit terdekat untuk memeriksakan kesehatannya, namun dokter terkejut karena luka di tubuh Sil bisa sembuh sendirinya dengan sangat cepat. Doctor, please. Jesus Christ, did you see her shoulder? Dirasa badannya kembali fit, Sil mengajak Paul untuk pergi dari rumah sakit dan minta diantarkan ke rumah Paul saja. What is that? What do you mean, the hot tub? Paul yang terkesima dengan kecantikan Sil mengajaknya untuk berselfie. Foto tersebut akan ia gunakan untuk update status FB agar orang-orang tahu dia tidak jomblo lagi. Tak berselang lama, Sil pun mengajak Paul untuk adu skill ajian belah samudera di kolam renang. Di saat yang bersamaan, Sil melacak kedatangan anak buah Fletch yang berhasil menemukan mereka. I want a baby. What? Dirasa waktu sudah semakin mepet, Sil akhirnya blak-blakan minta diberikan bayi dari Paul. Hal ini membuat Paul menolaknya dan akhirnya dibunuh oleh Sil setelah tubuhnya perlahan berubah menjadi alien kadal gurun. Pres dan Laura pun menemukan tubuh Paul sudah tewas mengambang. Dia melanjutkan pencarian di sekitar rumah.
Pres tidak tahu bahwa dirinya sedang diperhatikan oleh Sil dari balik pagar yang gelap. Di saat bersamaan, Laura menjadi setelah kaget dengan kemunculan Alvin and the Chipmunk, membuat Pres membatalkan pencariannya. Sil yang belum sempat memakai baju pun menyelinap ke sebuah mobil wanita tua di mana Sil berpura-pura menjadi korban pelecehan. Hey, you're gonna help me, please. Oh my God, what's the matter? Dari kejauhan, Sil yang membaca gerak bibir Fritz akhirnya tahu tempat persembunyian tim yang dipimpin oleh Fritz tersebut. Sil yang masih terngiang-ngiang dengan ketampanan Pres sampai-sampai ke bawah mimpi. Saat tersadar, dia terbangun di samping wanita tua yang sekarang menjadi tawanannya. Entah apa yang Sil rencanakan, tiba-tiba dia memotong jempolnya sendiri sebelum akhirnya juga memotong jempol si wanita tua, kemudian pergi dengan membuang jempol wanita ke tempat sampah. Selesai dengan perjempolan, dia mencari tempat yang mengandung tegangan listrik yang sangat tinggi. Selanjutnya, dia membeli solar beberapa jerigen sebelum akhirnya mencuri mobil yang sedang terparkir. Malam harinya, di sebuah bar di hotel tempat mereka menginap, tiba-tiba Dan si ahli nujum keluar gedung untuk mencari sesuatu. Dan pun dikejutkan dengan kemunculan Sil tepat di depan matanya. Bagi tersambar petir di siang bolong, Dan buru-buru memanggil teman-temannya. Kejar-kejaran ala Fast Furious pun akhirnya terjadi. Sil yang mengendarai mobil biru curian di dalam bersama wanita tua. Ia juga menaruh jerigen yang ia isi solar di bagasi. Yang tak lupa, Sil memasukkan jempolnya di dalam tas. Usut punya usut, Sil berencana meledakkan mobilnya di tempat bertegangan tinggi. Ledakan yang sangat besar membuat orang-orang mengira dia akan mati, padahal yang sebenarnya mati adalah wanita tua ketika dia keluar mobil tepat sebelum ledakan. Sil pun berhasil kabur mengendarai mobil satunya, sedangkan Fitz terkecoh dengan ditemukannya jempol Sil, sehingga mereka yakin Sil sudah benar-benar tewas dalam kecelakaan tersebut. In the pocket of one of the doors that got ripped off. And let me see that. It'll be genetically identifiable. It's all over, everyone. Bitch. I don't think so. Beberapa saat kemudian, Sil yang sudah merubah penampilannya membuntuti Pres yang sedang memasuki sebuah lift. Pres pun tidak menyadari bahwa wanita cantik di sebelahnya adalah Sil yang saat ini sangat ingin mendapatkan benih anak dari Pres. Excuse me, get out here. Pres lalu memasuki ruangan tempat di mana Dr. Laura menginap dan sudah bisa ketebak mereka mempraktekkan gulat UFC. Sil yang masih penasaran memasuki kamar Arden untuk menguping pergulatan Pres dan Laura ketika Arden yang tidak tahu tiba-tiba masuk dan mempergoki Sil di dalam kamarnya. Dikarenakan sudah kepalang tanggung dan gagal mendekati Pres, Sil pun melampiaskan hasratnya kepada Arden yang tak berdaya setelah melihat kemolekan tubuh Sil. I felt it. What? Setelah setengah jam adu mekanik gaya helikopter, akhirnya benih kehidupan terjadi. Ketika saat itu juga, Sil berhasil hamil dengan mengandung bayi alien dan Arden yang terlambat menyadarinya akhirnya tewas. Pres dan teman-temannya pun terlambat setelah berhasil mendobrak pintu, tetapi Sil kabur menjebol dinding. Mereka pun mengejar pelarian Sil yang ditengarai menuju ke ruang bawah tanah melalui jalur pembuangan bangunan hotel tersebut. Down here, there's no other way. Yeah, she's down there.
Mereka pun berpencar dan apes bagi Fritz karena dia berhasil dibunuh Sil yang telah berubah menjadi alien yang sebelumnya sembunyi di bawah air yang bercampur dengan minyak tersebut. Press pun menemukan sarang alien dan langsung membakarnya, sedangkan Dan berhasil menemukan bayi Sil yang sudah besar tersebut. Karena tidak ada ASI, bayi Sil pun memakan tikus yang kebetulan sedang lewat. Dengan jurus yang sama, bayi tersebut menyerang Dan sebelum akhirnya dia berubah menjadi bentuk Godzilla. Tak lama berselang, Sil datang saat hendak menyerang Dan. Dia ditembak oleh Press hingga akhirnya daerah yang dipenuhi minyak tersebut terbakar. Sil gantian menyerang Press dan melilit lehernya, namun Press berhasil melepaskan diri dan akhirnya menembak Sil hingga terjatuh dalam kobaran api. Press dan Laura berupaya menolong Dan, namun kakinya ditarik oleh Sil. Press pun langsung menembaknya dan kali ini Sil benar-benar tewas. Fucker. You okay? Yeah, I'm okay. Mereka pun segera meninggalkan tempat tersebut, namun tidak mengetahui terdapat seekor tikus yang memakan sisa bagian tubuh Sil, dan tikus tersebut berubah menjadi alien setelah memakan temannya. Dan film pun berakhir. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah, sebagai laki-laki jangan mudah terperdaya kecantikan seorang wanita, karena bisa saja wanita itu berbahaya. Salam.